Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, kali ini saya tertarik untuk membicarakan sosok ex Napiter yang dikenal keras dan garang pada masanya, hingga pernah menjadi buron internasional khususnya Amerika Serikat. Lewat propaganda, siapapun yang berhasil mempersembahkan kepala buron tersebut akan mendapatkan uang senilai 4 juta dolar atau sekitar 4 miliar rupiah. Ya, dialah Umar Patek yang resmi bebas bersarat setelah menjalani hukuman penjara sekitar 11 tahun. Ketika diundang di acara Kick Andy, Umar Patek tak kuasa membendung air mata penyesalannya karena telah membuat sesamanya meninggal, bahkan ada juga yang mengalami luka permanen. Nah, bagaimana Umar Patek menyampaikan permohonan maaf, bertobat, dan siap kembali ke pangkuan NKRI? Mari kita simak videonya berikut ini. Untuk yang kesekian kalinya, saya memohon maaf. Saya salah, saya berdosa. Mudah-mudahan ini jadi peringat buat saya. Mudah-mudahan Allah meringankan dia mulai hisab atas dosa saya ini, karena semua akan dipertanggungjawabkan. Semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Membunuh nyawa yang sekian banyak dan membuat cacat permanen orang sekian banyak. Perkara mereka ada yang tidak mau memaafkan, itu hak mereka. Tapi kewajiban saya memohon maaf. Sampai kapanpun saya memohon maaf. Dan saya selalu mendoakan mereka. Saya mendoakan mereka yang luka-luka permanen. Mereka yang dirugikan baik ekonomi ataupun apa saja. Dalam setiap sholat atau kesempatan saya berdoa kepada Allah. Apapun agama mereka, apapun dari negara mereka, karena kesalahan yang saya terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya, dan mudah-mudahan dari sebagian korban yang masih belum mau memaafkan saya, terbuka hatinya untuk memaafkan saya. Umur Anda sekarang berapa? 56 tahun. Dalam sisa hidup Anda ini, apa yang ingin Anda lakukan dan ingin Anda wujudkan sebelum Tuhan memanggil Anda? Saya menyatakan bahwa saya ingin mengisi dari sebagian sisa atau total dari sisa hidup saya ini untuk membantu pemerintah, membantu Polri, membantu BNPT dan lain-lain, untuk menyadarkan baik itu dari kalangan napi teroris atau yang memiliki pemahaman teror, kemudian di kalangan akademisi ataupun anak-anak muda khususnya, agar jangan sampai terjebak atau terpapar dengan virus-virus terorisme ini. Saya ingin mengabdikan diri untuk memberikan penyadaran seperti itu. Demikian pula saya ingin dekat dengan keluarga, karena sekian tahun namanya saya terpisah dengan mereka. Ya, Umar Patek, ex Napiter yang bebas bersarat dari sekapan penjara itu tampaknya benar-benar telah bertobat. Pernyataan sikapnya yang telah bertobat itu pun viral di berbagai media. Seperti dilansir tribunjatim.com 13 Desember 2022, Umar Patek dulu terkenal garang. Ia pernah terlibat bom Bali 1 yang menewaskan ratusan warga asing. Bahkan ia juga pernah menjadi buron internasional khususnya Amerika Serikat. Kepala Umar Patek pun pernah dihargai 4 juta dolar oleh negara adik kuasa itu. Umar Patek akhirnya diadili di negara Indonesia setelah tertangkap di luar negeri.
Kini Umar Patek telah menghirup udara segar, bebas bersyarat setelah menjalani hukuman selama 11 tahun di lapas. Kepulangan Umar Patek disambut oleh Ketua Yayasan Lingkar Perdamaian alias JLP Ali Fauzi yang juga mantan teroris adik trio bomber Bali. Saat melayani para awak media di kompleks JLP Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Umar Patek menangis saat mengingat korban bom Bali 1 yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 di Sari Club dan Padisbar, Kuta Bali. Dengan terseduh sedan, Umar Patek menegaskan bahwa apa yang ia lakukan itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Pria asal Pemalang, Jawa Tengah itu lantas ditenangkan oleh Ketua Yayasan Lingkar Perdamaian JLP Ali Fauzi yang saat itu berada di sampingnya dalam konferensi pers. Ia pun meminta maaf pada keluarga korban bom Bali 1 yang ada di Indonesia, utamanya di luar negeri. Umar Patek mengaku pada saat itu sebenarnya sudah menentang agar bom tersebut tidak diledakkan karena akan banyak nyawa manusia yang berjatuhan. Namun bom Bali 1 tetap diledakkan hingga mengakibatkan 202 orang termasuk warga negara asing meninggal dunia. Saat ia tiba di Bali, semua rencana sudah siap 90% hingga akhirnya bom itu diledakkan oleh kelompoknya. Mengenang tragedi bom Bali 1 di mana dirinya ikut terlibat di dalamnya, Umar Patek pun tak kuasa membendung air mata sembari mengungkapkan permintaan maafnya dengan suara tangis tertahan. Namun semua sudah terjadi. Kini Umar Patek hanya bisa menyesali perbuatannya dan terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga korban atas apa yang telah ia lakukan. Dalam keterangan pers itu, Umar Patek bahkan berkali-kali meminta maaf kepada masyarakat Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya agar memaafkan kesalahannya. Jadi apa yang sudah saya perbuat itu nanti akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhir nanti. Dan saya hanya bisa mohon ampun kepada Allah dan keluarga korban. Tegas Umar Patek sembari meminta maaf. Tak hanya itu, Umar Patek yang baru saja resmi bebas bersyarat pada hari Rabu 7 Desember 2022 itu juga mengecam keras segala bentuk perilaku intoleran. Ia pun mengajak orang-orang yang saat ini masih belum insaf untuk kembali ke pangkuan NKRI. Karena apa yang dilakukan itu menurutnya sudah salah besar. Umar Patek memastikan di sisa-sisa hidupnya ia akan berbuat baik untuk bangsa dan negara dan siap untuk menjadi duta perdamaian. Ia bersama Ali Fauzi di YLP akan berusaha untuk ikut melakukan kampanye pada kawan-kawannya yang masih hidup dalam kesesatan. Setelah bebas ini, saya akan mendarba baktikan hidup saya bagi bangsa Indonesia dan saya siap ikut memberantas terorisme di Indonesia. Dan saya juga siap untuk menderadikalisasi napi teroris yang ada di setiap lapas. Kata ex-napiter bernama asli Hisam itu. Mendengar pernyataan dan ketegasan sikap Umar Patek yang begitu mengharukan, Ali Fauzi pun tampak menyebut gembira dan siap berkolaborasi menjadi duta perdamaian, meninggalkan paham radikal ekstremisme. Saya yang menjadi penjaminnya. Beliau menyatakan setia pada NKRI, maka dengan ini harapannya bisa bersama-sama menumpas paham terorisme, kata Ali Fauzi. Ali Fauzi mengaku mengenal betul bagaimana kepribadian Umar Patek. Ia memastikan jika Umar Patek sudah kembali ke NKRI dan akan berjuang bersamanya untuk mengikis dan menyadarkan mereka yang menurutnya berada di jalan yang sesat. Umar Patek pun berikrar dan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, juga siap menjalankan serangkaian program deradikalisasi yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme alias BNPT. Saya bersedia membantu dan menanggulangi aksi terorisme. Saya patuh dan tunduk dengan pemerintah memberi bantuan bagaimana cara meredam gempuran aksi teror di Indonesia. Tegas Umar Patek. Ya, ketegasan sikap ex-napiter yang dikenal bertemperamen keras dan garang itu kini telah kembali ke pangkuan NKRI. Tentu ketegasan sikap Umar Patek ini merupakan tamparan yang sangat keras buat mereka yang masih saja memuja sikap intoleran yang merasa diri dan kelompoknya sebagai pihak yang paling benar, sehingga begitu gampang mengkafir-kafirkan mereka yang tidak sepaham dengan mereka. Ketegasan sikap Umar Patek dan Ali Fauzi yang sudah pernah menjadi pelaku tindak pidana terorisme yang disebut-sebut sebagai salah satu extraordinary crime yang kini telah bertobat dan kembali ke pangkuan RI itu ibarat sudah melaju mulus di jalan tol NKRI
Tetapi ironisnya masih saja ada pihak yang masih sibuk berkutat di balik semak-semak belukar radikalisme, intoleran dan belantara politik identitas yang berpotensi memecah belah nilai kerukunan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.